Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabar adik-adik pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay, kembali lagi bersama Kak Heni dan Kak Elga. Nah, sebelum memulai sekolah minggu, Kak Elga dan Kak Heni mau mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik dan mama papa yang ada di rumah. semoga di tahun yang baru ini banyak berkat dan sukacita dari Tuhan untuk adik-adik dan kita semua. Amin. Nah adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu kan? Yuk kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan lagu Oh Sukacitaku. Ikuti gerakan kakak ya. Wah, semangat banget ya adik-adik kita. Iya nih kak. Oke adik-adik boleh duduk lagi ya. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu yuk. Hari ini, Kak Heni yang akan pimpin kita dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, sehingga pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Engkau berkati jalannya sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Heni, ingat nggak? Dulu kita suka ajak teman-teman untuk datang sekolah minggu. Iya ingat Kak, emangnya kenapa? Nah, ternyata itu ada lagunya loh, Kak. Oh iya ya, yuk coba kita nyanyikan dan kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Ayo. Yuk adik-adik kita pujikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Musik! Adik-adik siap-siap ya. Kita akan pujikan lagu ini dari lambat sampai cepat. Konsentrasi! Satu anak Tuhan
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Dias. Yuk adik-adik ambil sikap duduk yang baik dan ambil Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan, Ku Dengar. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Selalu semangat? Ya, meski di rumah tetap semangat. Pokoknya tidak boleh kendor semangatnya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu saat ini kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu online ini. Biarlah Engkau berkati kami satu persatu, supaya firman yang Engkau berikan bisa membuat kami menjadi lebih dan lebih lagi mengimani bahwa Kristus adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama adik-adik, yaitu kitab Yunus. Kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan 10. Sekali lagi, Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan 10. Kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik yang masih kecil dan belum bisa membaca, boleh sambil mendengarkan atau dibacakan oleh orang tuanya. Yang sudah bisa membaca, mari kita membaca bersama. Siap? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukan. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah berbalik dari jahat menjadi baik. Berbalik dari jahat menjadi baik.
Cerita kali ini diawali dari seorang yang bernama Yunus. Tahu siapa Yunus? Ah iya benar, Yunus adalah nabi Tuhan yang ditelan oleh ikan besar. Tapi kali ini bukan cerita Yunus yang berada di perut ikan besar. Cerita kita, cerita setelahnya, yaitu tentang kota Niniwe yang akan dituju oleh Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus untuk memperingatkan kota Niniwe yang sudah sangat rusak oleh kejahatan. Penduduk kota Niniwe seringkali berbuat jahat kepada sesamanya adik-adik. Sebenarnya kota Niniwe adalah kota yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan sedih sekali karena Niniwe sudah sangat penuh dengan kejahatan. Karena itu adik-adik, Tuhan dengan berat hati menghukum kota Niniwe. Tapi sebelum itu, Tuhan memperingatkan kota Niniwe melalui Yunus. Firman Tuhan disuruhkan oleh Yunus. Begini katanya, 40 hari lagi, maka Niniwe akan kutunggang balikan. Itu katanya. Nah, mendengar seruan Yunus, maka semua orang-orang percaya. Mereka yang berada di kota Niniwe langsung percaya. Mereka takut akan hukuman Tuhan. Dan untuk meminta pertobatan kepada Tuhan, maka penduduk Niniwe melakukan hal yang sangat luar biasa demi belas kasihan dari Allah. Mereka berpuasa dan mengenakan kain kapung. Kain kapung itu untuk menunjukkan bahwa mereka sedih atas kemurkaan Tuhan. Bangsa Niniwe ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka menyesal. Mereka ingin berserah dan memohon belas kasihan Allah. Seluruh penduduk adik-adik, rajanya, rakyatnya, laki-laki maupun perempuan, bahkan yang sudah tua maupun yang masih muda. Nah, termasuk yang masih anak-anak loh adik-adik. Semua. Bahkan tidak hanya mereka saja. Ternaknya juga harus berpuasa. Tidak boleh dikasih makan. Kambing domba, lembu, sapi, semuanya harus berpuasa. Nah adik-adik, penduduk kota Niniwe sangat menyesal akan perbuatannya yang jahat. Dan sangat berharap belas kasihan dari Allah. Dengan begitu, mereka berharap Tuhan mau mengampuni mereka dan tidak menghukum mereka. Sampai akhirnya, segala yang dilakukan oleh bangsa Niniwe diperhatikan Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan dari penduduk kota Niniwe yang mau berbalik dari kejahatannya. Akhirnya adik-adik, tahu apa yang terjadi? Tuhan mengampuni kota Niniwe loh adik-adik. Seluruh penduduknya. Dan kotanya tidak jadi dihukum. Betapa bahagianya para penduduk kota Niniwe. Mereka tetap bersyukur kepada Allah dan tidak pernah kembali kepada kejahatannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita tentang berbagai hal. Yang pertama, yaitu apa? Mendengar. Mendengar nasihat dari orang lain. Itu membuat kita tahu hal yang baik. Penduduk kota Niniwe mendengarkan peringatan Allah melalui Yunus. Mereka mengindahkan dan memperhatikan. Karena itu adik-adik, mendengar selalu ya nasihat dari orang lain. Dari bapak, dari ibu, dari kakak, dari siapapun yang memang bertujuan baik untuk hidup kita. Lalu yang kedua, melakukan sesuatu dengan kesungguhan hati. Bagaimana penduduk kota Niniwe benar-benar patuh. Mereka berpuasa dan menggunakan kain kapung. Itu menunjukkan kesungguhan hati mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Kesungguhan mereka sangat patut dicontoh. Mereka tidak malu mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak peduli seberapa besar dosa mereka. Seberapa lama mereka melakukan kejahatan. Tetapi kalau mereka mau bertobat, itu yang paling penting. Dan yang ketiga, yaitu menjaga kekudusan kita setelah menerima pertobatan dari Allah. Ingat adik-adik, kalau kita sudah meminta maaf atas perbuatan kita, hendaknya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Supaya Tuhan semakin percaya dan semakin mengasihi kita lebih lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat ya, selalu mendengar, memohon ampun atas kesalahan, dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Maka kita akan menjadi pribadi yang semakin baik di mata Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak yang makasih, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Engkau memberkati kami luar biasa. Melalui firman-Mu kami diberi berkat dan nasihat supaya kami bisa mendengar, supaya kami bisa melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Dan kami berusaha untuk tidak berbalik kepada kejahatan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami terus untuk menjadi Alkitab yang terbuka. Ajar kami terus untuk menunjukkan bahwa kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Engkau memberkati kami setiap saat. Kami bersyukur atas semuanya itu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ayat indah minggu ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ulangi ya. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan lupa dihafalkan ya. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik sekolah minggu, shalom. Saatnya aktivitas sekolah minggu, hore. Minggu ini kita bikin apa ya? Minggu ini sebelum Kak Gati beritahu aktivitasnya apa, siapa yang di rumah rajin berdoa angkat tangannya. Wah, semuanya rajin berdoa ya. Hebat. Nah, aktivitas minggu ini kita akan membuat tangan yang berdoa. Cara membuatnya mudah sekali adik-adik. Adik-adik di kelas balita bisa membuat papa, mama, atau ayah bunda di rumah ya. Nah, yang pertama kita perlu siapkan kertas. Ini kertasnya. Kertasnya pilih yang agak tebal seperti kertas manila atau kertas asturo juga bisa. Lalu siapkan pula gunting. Nah, di sini ada pelubang kertas. Lalu ada pita juga, dan ada pulpen atau pensil juga bisa. Nah, setelah semua alat-alat dan bahannya sudah siap, kita akan membuat pola. Polanya dengan cara menjiplak telapak tangan kita. Seperti ini ya adik-adik. Nah, ini tangan kiri, lalu dijiplak seperti ini ya. Nah, Kak Gati sudah membuatnya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Sudah dijiplak pakai pulpen tadi. Lalu setelah pola jadi, lalu kita gunting adik-adik ya. Kita gunting. Sesudah itu bisa kita lubangi bagian ujungnya. Nah, adik-adik bisa membuat pola tadi yang telapak tangan ini bisa membuat pola sebanyak-banyaknya ya. Lebih dari satu nggak apa-apa. Lalu sudah dibuat polanya, kita lubangi. Kita lubangi di sini, di ujungnya ada 2 lubang. Nah, setelah dilubangi, kita bisa ikatkan ya. Kita ikatkan lewat lubang ini. Oh ya, Oke, kita lanjutkan gini ya. Nanti dilubangi seperti ini. Nah, lalu nanti Kak Gati setelah seperti ini, lalu ini di jari jempol kita bisa menuliskan praise God, artinya pujilah nama Tuhan. Jadi adik-adik bisa berdoa dengan cara yang pertama di jari jempol. Pujilah nama Tuhan terlebih dahulu ya, atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Kita harus memuji segala kehebatan Tuhan gitu ya. Tuhan yang maha agung, maha pengasih. Nah, lalu setelah itu, setelah kita memuji Tuhan, kita mengakui dosa kita. Kita mengakui dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita jujur kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan ya. Di jari telunjuk ya, bisa diberi keterangan seperti itu, atau confess your sin. Nah, lalu yang ketiga, ucapkanlah syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di sini artinya praise God ya. Thanks God ya. Thanks God, kita bisa bersyukur atas kesehatan, atas semua hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat adalah
pray for others. Berdoalah untuk orang lain, berdoalah untuk sesama kita. Adik-adik bisa berdoa untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk siapapun yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, yang kelima di jari kelingking ini, adik-adik bisa pray for yourself, artinya berdoalah untuk diri kalian sendiri. Berdoa, kalian bisa memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur ya. Tadi sebelum setelah mendoakan orang lain, kita baru berdoa untuk kita sendiri. Nah, sudah jadi deh. Nanti Kak Gati ada fotonya ya. Kak Gati tunjukkan foto yang sudah jadi. Adik-adik bisa menuliskan doa-doa itu setiap hari ya. Demikian adik-adik aktivitas pada hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semuanya, supaya kita senantiasa berdoa dan ingat selalu kepada Tuhan, seperti Bapak Yunus pada cerita firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Gimana nih adik-adik firman Tuhan pada hari ini? Luar biasa ya. Jangan lupa ya, firman-Nya dilakukan setiap hari supaya kita semakin bertumbuh. Siap Kak. Nah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan nih. Yuk adik-adik dipersiapkan persembahannya. Dan kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Beri Syukur. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah memberikan persembahan, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengharap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin kami, hingga saat ini Tuhan, kami dalam keadaan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau sucikan, kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati apa yang telah kami terima Tuhan, kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu hari ini. Jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi. Betul adik-adik, kita jangan sedih. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menjadi murid yang setia. Sebagai penutup, mari kita pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji.